Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saya senang sekali, Loran Wilson Napitupulu, pada kesempatan ini boleh menjumpai Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Menjelang Natal tahun 2024 ini, saya mau mengajak kita untuk sedikit merenung, membayangkan dan mencoba meditasi dalam diri. Apa yang telah kita alami? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2024 ini? Mungkin ada di antara kita yang berkata bahwa tahun 2024 ini adalah tahun sukacita. Mungkin ada juga yang berkata bahwa tahun 2024 ini tahun kesedihan, tahun kegagalan. Tetapi apapun itu saudara-saudara, ketika saudara masih hidup hari ini, ketika Bapak Ibu masih menyaksikan acara saya, kesempatan inilah kita harus bersyukur dan berterima kasih. Paling tidak, kita masih diberikan Tuhan kehidupan. Paling tidak saya dan saudara masih hidup hingga hari ini. Bukankah itu anugerah dari Tuhan? Saya mau memberikan kesaksian tentang bagaimana saya dan keluarga menjalani tahun 2024 ini. Ada banyak cerita, ada banyak kisah kebahagiaan dan sukacita. Tetapi tidak juga kami mengalami banyak tantangan, kesulitan dan kesusahan dalam kehidupan. Tetapi bagi saya pribadi, tahun 2024 ini adalah tahun mujizat, tahun keajaiban, tahun di mana Tuhan menunjukkan keperkasaan, menunjukkan keajaibannya dalam kehidupan kami. Kenapa saya katakan demikian? Di tahun ini anak kami Michael Wiranapitupulu boleh menyelesaikan pendidikannya dari tingkat sarjana. Tahun ini juga istri saya yang profesinya sebagai guru boleh menyelesaikan pendidikan PPG-nya dan berhak untuk sertifikasi guru. Tahun ini juga anak kami Abdullah Jordan Napitupulu menyelesaikan pendidikan dari tingkat SMP. Dan tahun ini juga, hanya selang 5 bulan dari selesainya pendidikan anak kami Michael Wiranapitupulu, Tuhan kasih dia pekerjaan. Dan awal bulan Desember kemarin, dia dengan senang dan bangga menyatakan bahwa dia sudah mendapat gaji pertamanya. Saudara-saudara, tetapi tahun ini juga di pertengahan tahun, saya pribadi mengalami diputuskan untuk tidak dilanjutkan masa kerja saya. Ketika saya mendapat kabar ini, saudara-saudara, di tempat ini, di mobil ini, di tempat di mana saya dan Tuhan selalu bertemu dalam doa, saya menangis. Saya mencucurkan air mata, saya meraung-raung di sini, tidak ada yang mendengar. Saya katakan, kenapa Tuhan? Usia saya sudah semakin menua. Bagaimana kalau saya tidak punya pekerjaan lagi? Bagaimana saya sebagai kepala rumah tangga membiayai kehidupan kami semua? Saudara, betul-betul saya hancur-hancur. Berita itu bagaikan petir di siang hari. Saya tidak sanggup. Tapi memang seperti biasa, oknum yang pertama tahu kisah ini adalah Tuhan. Saya ceritakan kepada Tuhan. Hampir 1 jam saya berada di tempat, berdoa menangis di hadapan Tuhan. Barulah saya ceritakan kepada istri dan anak. Tapi saudara tahu, hanya 2 minggu waktu dikasih Tuhan bagi saya untuk bersedih. Setelah itu saudara, saya dapat pekerjaan yang jabatannya naik dari sebelumnya, yang gajinya hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan akhirnya saya boleh berbahagia memasuki Natal 2024 ini. Kami sekeluarga dipenuhi dengan sukacita. Saudara-saudara, yang mau saya sampaikan kepada kita adalah
badai kehidupan akan selalu datang menerpa kita. Pastikan engkau di dalam kapal di mana Tuhan ada berkuda. Sehingga kalaupun kapal kita digonjang-ganjing, diterpa dengan angin ribut, gelombang yang dahsyat yang hendak menghancurkan, selagi Tuhan nakoda kita pasti aman dan selamat sampai ke tujuan. Kalaupun ada orang-orang yang mencoba menghancurkan karir kita, yang mencoba menghancurkan kehidupan kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan bisa mengubah kehancuran yang menurut pikiran kita menjadi kemuliaan dalam hidup. Saya telah menyaksikan campur tangan Tuhan yang begitu dahsyat di tahun 2024. Saya telah menyaksikan bagaimana masa-masa dahulu saya dicerca, dihina, difitnah, bahkan dianggap tidak siapa-siapa. Tapi ketika saya datang bersama istri, anak-anak ke Tuhan, setiap hari saya selalu luangkan waktu saya dari tempat ini, karena di mobil inilah tempat paling pribadi di mana saya kadang-kadang cari parkiran. Kemudian saya bertelut di tempat ini berdoa. Banyak sekali air mata telah tertumpah di mobil ini untuk berdoa untuk istri anak-anak, berdoa untuk masa depan kami, berdoa untuk tantangan yang kami hadapi. Dan dari tempat ini juga banyak jawaban yang Tuhan kasih. Sehingga sekarang air mata kesedihan, kesusahan itu lebih banyak adalah air mata keharuan, air mata puji-pujian, air mata syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang menonton dan menyaksikan acara, kalaupun Anda saat ini sedang sakit, lemah iman, atau ada pergumulan yang luar biasa dalam hidup, saya sarankan, datanglah kepada Pencipta, datanglah kepada Kekasih, datanglah kepada sahabatmu. Jangan lebih banyak engkau mencurahkan isi hatimu kepada manusia, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Jangan lebih banyak linangan air matamu dilihat manusia, tapi biarlah ke Tuhan engkau bersedih, engkau menangis sejadi-jadinya, karena hanya Tuhanlah yang sanggup, mampu menghapus air mata kesedihan dan memberikan air mata kebahagiaan. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa Tuhan kasih air mata di kedua bola mata kita? Ternyata saudara-saudara, kita bisa menangis untuk dua hal. Satu kesedihan, satu kebahagiaan. Akhirnya Tuhan kasih hikmat sama saya. Air mata yang Tuhan kasih itu adalah air mata yang menunjukkan bahwa engkau ada di dunia penuh kesedihan, penuh kesusahan, penuh tangisan. Tetapi aku ada di dalam dirimu, sehingga air mata kesedihan itu aku sanggup mengubahnya menjadi air mata kebahagiaan, air mata sukacita. Itulah arti air mata yang Tuhan kasih kepada kita semua. Air mata yang Tuhan kasih pengertian kepada saya. Ingatlah, selama kau hidup di dunia ini, akan ada kesedihan-kesedihan di mana kau meneteskan air mata. Tapi ingat juga Loren, kalau kau bersama-sama dengan air mata kesedihan itu akan kuubah dengan air mata kebahagiaan. Dan itulah yang telah saya dan keluarga alami di tahun 2024. Saya berdoa, saudara-saudara yang menyaksikan acara, kalaupun saat ini kau sedang meneteskan air mata karena kesedihan, percayalah, kalau kau datang kepada Tuhan, bersujud di hadapan Raja Alam Semesta, dan engkau meneteskan air matamu kepadanya, berteriak kepadanya, memohon pertolongan, suatu saat nanti air matamu akan menjadi air mata kebahagiaan, dan kau akan berkata, terima kasih Tuhan, engkau telah campur tangan di dalam kehidupan. Saudara, jangan pernah alergi dengan kesedihan, jangan pernah alergi dengan penderitaan. Jangan pernah tolak engkau dicaci maki orang. Jangan pernah hindari itu. Itu akan selalu terjadi, saudara. Tetapi bila kita menjadi anak-anak Tuhan, orang merendahkan kita, Tuhan akan menaikkan kita. Datang kesedihan, datang malam, Tuhan akan ubah itu
dengan sukacita, kebahagiaan, dan keberuntungan. Akhir kata, saya Loran Wilson David bersama istri dan kedua anak mengucapkan selamat menyambut Natal 2024 dan selamat menyambut tahun baru 2025. Saya berdoa tahun ini akan kita akhiri dengan kebahagiaan, dan kita akan memasuki tahun 2025 dengan hati yang penuh sukacita, lebih dekat kepada Tuhan, dan Tuhan akan lebih dekat kepadamu. Saksikanlah segala kasih kebesaran Tuhan di dalam kehidupanmu kalau kita datang dan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tuhan memberkati kita.